Kalau yang soal gemes, sekarang gue lihat di Makassar bro, itu ada orang dibayar untuk milih kota kosong. Itu definisi, lu udah golput lu ngajak, ngebayar lagi gitu. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Emberan Utama, bisa dipanggil Emir. Background saat ini adalah Ketua OKKPP Tidar dan saya merupakan tim kontra. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Sultan Rifandi. Gue mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Analisis Kebijakan Publik. Dan gue tim kontra golput. Thank you. Halo, saya Amalia Salabi, saya peneliti dari Perludem, saya dari tim kontra. Ya, halo, nama saya Nisrina Nadifah, biasa dipanggil Ninis. Sehari-hari bekerja di isu humanis dan development di HIVOS. Saya tentu saja tim golput. Thank you. Salam kenal, saya Haris, bagian dari Blok Politik Pelajar dengan sikap pro terhadap golput. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin gue Jihad, gue mahasiswa FEB UI tahun 2019 dan gue ngambil stance pro golput. Golput harus ditindak tegas oleh pemerintah. Pelaku golput. Iya, orang yang golput. Ya kayaknya ini salah satu common ground-nya kita ya. Apa kayak ya banyak lah orang-orang lain yang butuh ditangkap ya, pelaku pelanggaran HAM misalnya, koruptor, pelaku kekerasan seksual, banyak sekali urusan peradilan kita sebenarnya, pidana dan non pidana. Jadi ya kayak fokus aja dulu ke situ dan ya lagi-lagi balik ke poin-poin sebelumnya lah, karena golput adalah bentuk lain partisipasi dan bentuk lain cara berpartisipasi dalam politik, ya itu bukan kriminal. Selang-seling kali ya biar kita ya. Oke. Kalau gua, ya kalau misalnya tindak tegas buat yang nggak milih, kasih reward dong buat yang milih. Jadi kita balance. Gue sebagai fungsionalis, kalau boleh aja lah gitu. Kalau rewardnya mungkin yang tegas gitu loh, apa ya apapun lah, kupon lah, diskon atau apapun gitu. Ya boleh aja gitu loh. Kita berbicara reward dan punishment di sini balance. Gue berbicara yang lebih ya konkret lah gitu aja deh. Gitu. Ya ditindak dengan tindakan bagaimana kita sama-sama mendorong opsi golput itu harus ada suara. Gitu. Ya mungkin habis ini kita coba rumuskan kan, jangan cuma diskusi aja kan. Geraklah apa kan bikin nah, bikin kayaknya siapa aja bisa gugat deh, ya kan? Nah, kita bisa judicial review atau bikin semacam formula yang memang mengakomodir itu, karena ketika kita punya hak untuk tidak memilih tapi nggak diakomodir itu kan jadi ambigu sekali, gitu. Itu sih. Cukup, udah cukup. Oke, aman, siap. Karena golput pada awalnya merupakan gerakan yang muncul dalam masa Orde Baru. Dengan bentuk Indonesia yang sudah cukup lebih demokratis hari ini, gerakan golput sudah tidak lagi relevan. Gue sepakat
kenapa kemudian dikatakan tidak relevan? Kalau kita bandingkan dengan 1971 di mana partai putih atau pada akhirnya kita sebut sebagai golongan putih, mereka kan satu bentuk ekspresi politik di mana ketika ingin beraudiensi, ketika ingin menyatakan aspirasinya entah ke penyelenggara pemilu, entah ke partai politik atau entah ke institusi-institusi pemerintahan, memang institusi pada saat itu menurut gua menutup kuping mereka dan tidak menyalurkan saluran-saluran untuk fasilitas orang menyatakan aspirasinya. Nah, kalau kemudian kita kontekstualisasikan pada hari ini, agaknya kurang berimbang gitu loh. Pasca reformasi ini, kita nggak bicara fungsinya, tapi berfungsi tidak berfungsi itu diskusinya lain. Tapi apakah kemudian ada fasilitasnya? Setelah ini kita bukukan notulensi diskusi kita, kemudian kita ketemu komisioner KPU, itu bisa. Misalkan setelah ini kita notulensikan diskusi kita datang ke Gerindra itu bisa. Kita datang ke fraksi DPR bahkan itu bisa. Jadi fasilitasnya sudah ada untuk kemudian kita ikut terlibat membantu aspirasi-aspirasi ini terjalankan gitu loh. Termasuk misalkan aspirasi kita harus menyediakan kolom golongan putih dalam KPU di 2024. Kan tinggal kita mapping, oke kita mesti datang ke siapa. Mentok ada lembaga yudikatif mesti kemana, ajukan kemana dan lain-lain sebagainya. Nah saluran itu yang kemudian kalau kita bandingkan pada 1971 yang Imam Waluyo itu dikatakan oleh Gunawan Muhammad sebagai demonstran profesional gitu ya. Karena memang institusi demokrasinya tidak bekerja dan tidak menyalurkan salurannya gitu loh. Jadi poin tidak relevan bagi gua adalah saluran institusi modern itu sudah ada, tinggal bagaimana cara kita menggebraknya gitu loh. Bagaimana cara kita menggertaknya agar aspirasi kita tuh betul-betul dijalankan. Itu poin gua, Bang Emir. Oke, ini seru nih. Jadi menjadi relevan tidak relevan, sadar nggak sadar kita sering banget dihadapin sama promo-promo di tahun politik nih. Dari brand A, brand B, brand C, tunjukin kelingkingnya. Walaupun dia nggak tahu kita sebenarnya milih apa enggak kan sebenarnya. Nah di sini konteksnya adalah ada kolaborasi pentahelix yang bukan hanya pemerintah dan masyarakat sipil tapi ada sektor swasta di sini. Dan kita lebih jauh berbicara daripada optimis dan pesimis tadi ya. Ini berbicara relevansi kemudian masih relevan gak sih gitu gerakan ini sebenarnya. Dan sedangkan di saat yang sama kita sedang bergotong royong mendefinisikan ulang tadi ya. Kalau golput nih mereka yang datang tapi tidak menyalurkan pilihannya kepada calon A atau calon B. Tapi masih banyak sekali di luar sana yang ternyata mendefinisikan golput ini mereka yang dari pagi sampai TPS ditutup dia tidur. Gitu. Nah di sini teman-teman, ini mungkin PR bersama yang kemudian kita bisa bergotong royong mendefinisikan ulang dan ketika memang berbicara relevan gak relevan, gue sepakat banget ini bukan menjadi hal yang relevan dan dalam konteks lu golput lo gak datang dan dalam konteks lu juga golput. Tadi kita bilang kalau ini adalah hal yang rahasia karena gue sebenarnya gemes banget sama mereka-mereka yang golput tapi ngajak gitu loh. Jadi kalau misalnya ya konteks kalau udah golput ya golput, gak usah ngajak-ngajak karena dalam hal berdemokrasi gue rasa ya tadi ya kita punya stance point dan point of view yang berbeda-beda dan berbicara relevansi gue masih yakin ini udah gak zaman lah, udah kuno begitu. Thank you. Tahan. Iya, sebenarnya kan kalau ya lagi-lagi ya dalam hak asasi manusia semua pilihan itu valid, equally valid dan matters. Jadi pilihan untuk memilih, pilihan untuk tidak memilih itu posisinya setara, sama pentingnya, sama acknowledgement yang sama harus diberikan terlepas dari bentuk pilihannya apa. Sehingga membicarakan soal relevan dan irrelevan, kalau misalnya kita mengkategorikan golput sebagai hal yang sudah tidak relevan atau irrelevan di politik hari ini, itu sebenarnya sama aja meniadakan atau membatasi salah satu bentuk hak asasi sih. Karena membunuh atau meniadakan, mengirrelevansikan, men-exclude sebuah partisipasi politik sebagai tidak relevan lagi, itu terlalu jahat dan justru jauh dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dan sebetulnya
yang salah satu hal yang paling saya kecewakan dari sistem dan kondisi politik di Indonesia hari ini adalah bagaimana euforia atau kegegap gempitaan yang berlaku atau menjadi nuansa di masyarakat itu hanya untuk yang memilih, hanya untuk yang berkampanye atau mengekspresikan ekspresi politiknya kepada salah satu figur partai ataupun pokoknya yang kayak ada bentuknya gitu. Sementara partisipasi politik yang tadi, yang malas misalnya, atau yang datang ke TPS tapi merusak surat suara atau mencoblos hal lain selain 2 foto paslon, sebetulnya di dalam kerangka hak asasi manusia harusnya sama-sama dirayakan. Karena bahkan malas pun, bahkan tidur pun itu adalah personal choice dari si orang itu yang menurut saya personal is political. Bingung. Sebetulnya tadi udah cukup komprehensif, cuman nambahin sedikit aja ya. Gini, tadi gemes ketika ada yang golput ngajak-ngajak, iya kan? Dan ketika ada yang sudah dipilih dan ngawur juga publik punya kegemesan yang sama, itu sebetulnya ditekan di situ. Karena pada realitanya ya gapnya besar gitu, apalagi tadi pas bicara ya udah kenapa kita nggak datang aja ke kantor parpol dan kita diskusikan gitu. Nah hari ini kita utamanya kelompok kami gitu berada di segmen generasi muda yang berbicara bahwa ada mainstream atau ada point of view yang mainstream bahwa politik itu kotor gitu kan, sebenarnya tadi awal dibicarakan gitu, sehingga jadi tebel pagar kantor parpol untuk menerima masyarakat gitu. Apalagi hari ini juga dengan wacana parpol boleh kampanye masuk kampus gitu kan. Artinya boleh dong gitu untuk mengeluarkan kandidat-kandidat atau mengeluarkan teman-teman yang kampanye dari kampus ketika tidak sesuai konteks kampanyenya gitu. Nah itu sebetulnya bagus untuk penyelenggaraan demokrasi dan kedewasaan bangsa kita untuk berpolitik gitu. Nah tapi itu yang di highlight adalah kegemesan publik pun luar biasa loh gitu. Itu yang jadi sehingga equal gitu, enggak hanya gemes kepada yang nggak milih gitu, tapi yang dipilihnya juga bikin gemes juga, yang bukan gemes lagi. Ya. Nah pada akhirnya dengan adanya pilihan untuk golput itu, gitu kan, nah ya akan jadi indikator, oh ternyata distrustnya segini loh gitu, sama koalisi partai politik ataupun partai politiknya gitu, yang mengikuti pagelaran pemilu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari sisi gue sih ngebahasnya tentang mungkin tadi kegemesan dan juga tadi soal kegemesan terhadap calon yang dipilihnya itu memberikan isyarat kalau misalkan dari masyarakat juga punya pesan kepada partai politik, ayo dong you have to try harder gitu. Cari calon yang kualifikasinya itu ini ada disrupsi gitu dalam pemilu. Dalam sisi demografis kita udah Indonesia sudah banyak dikuasai oleh anak-anak muda gitu. Mungkin ada perbedaan anak muda yang di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek gitu. Tapi makin kesini arus informasi yang semakin dari efek globalisasi ya, arus informasi jadi lebih liberal dan segala macam. Jadi sekarang sangat mudah gitu mendapatkan informasi. Jadi keterbatasan informasi untuk menjadikan informasi tersebut bahan konsiderasi bagi anak muda dalam memilih dalam pemilu nanti terhadap calon-calonnya itu udah hilang gitu keterbatasannya. Jadi memang sekarang partai politik harus pintar-pintar dan harus lebih effort lagi gitu dalam pertama membuat program kerjanya, yang kedua adalah cara kampanyenya. Kayaknya kita nggak bakal kemakan lagi dengan polarisasi ini gitu di 2024. Mungkin, dan saya berharapnya seperti demikian sih. Dari cara-cara yang old fashion kayak polarisasi itu udah nggak bermain lagi, dan itu yang harus di 2019 itu menjadikan golput itu menjadi relevan gitu. Kalau aku mikirnya gini, sebenarnya ngebaca
argumentasi Mahkamah Konstitusi saat dia memperbolehkan adanya kolom kosong di pilkada. Itu kan karena nggak ada pilihan gitu. Tapi apakah di pilpres teman-teman nggak punya pilihan? Di pileg teman-teman nggak punya pilihan gitu. Nah, kalau pilpres aku setuju tadi karena adanya ambang batas pencalonan presiden itu membuat pilihan kita terbatas gitu. Jadi kayaknya memang kita nggak punya pilihan. Tapi kalau di pemilihan legislatif, terutama kalau aku pro calon perempuan gitu ya. Jadi aku akan memilih calon perempuan gitu. Aku merasa ya politik alternatif itu bisa dimulai lah gitu dari perempuan-perempuan yang ada di dalam daftar calon gitu, atau ya anak-anak muda gitu yang mau punya platform baru gitu. Ya itu gitu. Itu ada pilihannya. Itu yang membuat ya di pileg kayaknya cenderung enggak relevan sebetulnya untuk golput. Tapi kalau di pilkada gitu kalau di pilpres bisa jadi relevan gitu untuk kita punya pilihan sama seperti di pilkada tadi. Terus aku mikirnya soal partisipasi, kan partisipasi itu kan ada dua ya, ada yang masuk ke formal, dia jadi representasi gitu, itu yang kita pilih di pemilu, ada juga yang partisipasi di luar, yang non formal, aktivisme gitu, seperti yang teman-teman lakukan. Nah itu yang kayaknya tidak memilih dan dia memilih untuk melakukan aktivisme tadi, mendorong dari gerakan bawahnya, itu juga salah satu bentuk partisipasi dan ya kayaknya masih relevan di beberapa kasus dan beberapa pemilihan gitu yang memang masih ada kok banyak calonnya gitu yang bisa teman-teman pilih. Karena kalau alasannya gue nggak tahu calonnya siapa, itu kayaknya basi gitu. Kamu bisa nyari informasi sebanyak-banyaknya di media sosial dimanapun gitu. Gue mau ngasih tahu relevan itu bukan judgement ya. Mungkin bisa kita Google lagi. Relevan irrelevan itu bukan judgement. Jadi kita nggak bilang kemudian lo nggak relevan gitu. Jadi kita harus coba lebih berbicara ini clear ya di situ ya. Jadi bukan kayak tadi kan pesimis optimis itu judgement ya. Clear sama hak itu masih masuk gitu. Kalau yang soal gemes sekarang gue lihat di Makassar bro, itu ada orang dibayar untuk milih kota kosong. Itu definisi lu udah golput lu ngebayar lagi gitu loh. Tapi kalau misal lu sebagai aktivis gue nggak mau milih bla 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 bla, gue pernah di posisi itu gitu. Cuma ini konteks lo ngajak di sini memang dengan dorongan yang solid gitu ya, yang benar-benar dorongan itu dan kalah gitu loh. Ini calon kalah di situ sih. Dan gue terserah mau gimana definisikannya karena gue nggak peduli juga sebenarnya, karena gue lebih kepada orang-orang yang kemudian berkontribusi dengan tadi ya gitu sih. Lanjut bro. Ya, sebetulnya kan tadi mosinya adalah ada dimensi waktu ya. Kalau perbandingannya adalah kalau kita bandingkan pada Orde Baru, maka menjadi tidak relevan. Tapi didukung juga ketika kita masih punya kegemesan yang sama, maka golput semakin tidak relevan menurut gua. Begitu loh. Jadi karena gini ya, kalau kita coba misalkan ngobrol sama orang tua kita yang dulu menghadapi zaman Orde Baru dan mengikuti pemilu, mereka nggak punya banyak porsi untuk kemudian menuangkan pikiran-pikiran mereka untuk dalam konteks pemilu. Sehingga pada saat Orde Baru kita membayangkan ada imajinasi kampanye, kita lemparin telur, kita gugat di kampus, kita tanyakan dalam narasi-narasi yang kritis, kayaknya nggak mungkin terjadi deh. Nah makanya kalau kita sandingkan hari ini, semua itu bisa kita lakukan dengan perkembangan zaman, ada sosial media dan lain-lain sebagainya. Selagi kegemesan itu punya pintu keluar, maka keikutsertaan masih menjadi jalan tengah gitu untuk kita tempuh. Dan gue menjadi orang yang melihat demokrasi ini dalam evolusinya gitu loh. Perkembangan awal dalam filsafat politik, demokrasi itu kan yang dihitung hanya laki-laki. Budak dianggap setengah manusia, perempuan dianggap setengah manusia. Dengan perkembangan evolusi demokrasi yang ada metodologi feminisme, ada pola pikir yang kritis, kemudian membentuk evolusi perbaikannya, ada gelombang demokratisasi yang luar biasa, itu bagian dari sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Dan melepaskan estafet perjuangan demokrasi itu, ya, itu bisa jadi berpotensi menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi yang hari ini kita rayakan. Hari ini kita asik merayakan, kita punya hak untuk golput. Ketika mekanisme demokrasi melahirkan orang-orang yang tidak demokratis seperti sekarang misalkan, itu jauh lebih berbahaya lagi gitu loh. Jadi saya memandang
demokrasi secara prosedur ini dari evolusinya yang dulu yang menganggap banyak sekali kekurangan, dan hari ini kita nikmati sebagai musyawarah besar, di sana tumpah ruah pikiran bangsa, sekalipun lagi-lagi banyak kritiknya. Gue sepakat, sistemnya harus dikritik, partai politik harus dikritik, orang-orang yang terlibat harus dikritik, pemilihnya juga harus dikritik. Iya dong, pemilih juga harus dikritik, supply and demand demokrasi harus dikritik juga. Orang yang searching programnya apa, pilihannya siapa saja, dengan orang yang nggak pernah searching tapi datang karena 2 lembar 100.000 gitu ya, itu juga harus kita kritik. Ya, kita juga harus mengkampanyekan, kita harus tolak gitu. Politik uang cuma 2 lembar, 5 lembar masih bisa dipertimbangkan lah gitu kan. Iya, 1 lembar masih bisa dipertimbangkan lah gitu loh. Jadi maksudnya terlalu mahal untuk kemudian kita biarkan 5 tahun ini. Kalau di Amerika mungkin ada pemilu sela, di mana orang bisa menghakimi gitu loh. Tapi kalau 5 tahun, lalu di antara 5 tahun ini ada perubahan konstitusi, bisa menambah lagi, itu yang harus kita blocking sedari awal, begitu. Saya harapannya buat 2004 adalah satu sih, hilangnya polarisasi, akhirnya hilangnya keberpihakan. Jadi ketika memilih salah satu calon itu bukan keberpihakan, tapi value driven, national value driven. Gimana kepentingan bersama akan jadi lebih utama dibandingkan dengan, kadang tuh dulu mikir kayak milih Prabowo atau milih Jokowi itu jadinya keberpihakan. Iya, bukan suatu, ya harapannya adalah itu menghilang gitu, keberpihakan itu gitu. Bukan artinya ketika milih Prabowo gue nggak suka sama Jokowi, akhirnya ya udah jadinya ada dua pihak, dua sisi gitu. Nah, itu deh kayak gitu. Ya, dari percakapan kita akhirnya hadir bahwa ada banyak sekali ketidaksempurnaan, dan sistem demokrasi bukan sistem pemuas semua manusia. Kalau kata Steve Jobs, if you want to make everyone happy, don't be a leader, just sell ice cream. Thank you. Ya, kalau gua mau ngambil filosofis teman-teman, berpolitik itu sama kayak berinternet. Ketika kita kelola dengan baik itu bisa jadi menyenangkan. Ketika kita itu kelola dengan benar itu akan sangat berdampak. Ketika kita kelola dengan salah, kalau internet bisa ngehack, bisa dipenjara, kalau berpolitik bisa sampai memicu perang gitu. Jadi kita harus bisa mengelola ini dengan baik, dan ini adalah game yang panjang, ini adalah gotong royong yang maksimal. Jadi kalau kata Jack Ma, if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Jadi soal konteks golput jangan sampai merupakan simbolisasi menyerah. Gitu, jangan sampai ada yang mendefinisikan golput sebagai kata menyerah, karena menyerah berarti kita tidak punya kesempatan. Jadi kalau menyerah itu adalah kegagalan yang maksimal kalau kata Jack Ma tuh. Thank you. Rasanya bikin pantun lebih mudah nih ya. Tapi menarik ngomongin golput sebagai ekspresi menyerah. Sebenarnya nggak bisa, yang nggak akan menyerah itu cuma the massive ya menurut saya. Sisanya semua orang sebenarnya punya hak yang sama untuk mengekspresikan kekecewaannya dan apapun yang dia rasakan. Jadi sebenarnya mungkin pesan menuju 2024 apa ya mungkin kalau untuk penguasa ya, untuk pemerintah, pokoknya duty bearers, ya jalankan semua ini dengan berintegritas aja itu cukup. Tapi kalau buat warga negara, ya kita tahu ini situasi yang gak baik-baik aja, ini situasi yang akan tidak baik-baik aja, dan yang kita punya tuh cuma satu sama lain, warga bantu warga, solidaritas antar warga. Jadi rawat itu aja sih yang mungkin bisa nguatin kita dari hari ke hari ngadepin berbagai ketidakadilan atau recover together yang sebenarnya nggak pernah nyampe ke kita, cuman ada di G20. Thank you.
penyelenggaraan demokrasi di Indonesia kan secara formal terus mengalami perbaikan. Itu artinya membutuhkan perbaikan juga, utamanya dalam memberikan opsi bagi pemilih golput ya untuk tidak berpihak atau tidak memilih. Nah, bagaimanapun kita dihadapkan pada kondisi kerentanan ekonomi yang luar biasa, krisis biaya hidup, kenaikan harga BBM, inflasi, middle income trap, udah capek kalau bicara masalah kesusahan. Cuman pada akhirnya jangan sampai itu mendorong terciptanya politik uang yang masif. Itu karena bagaimanapun kalau kata Muhammad Hatta, tapi bukan yang di situ ya. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya melahirkan autokrasi. Ya, mudah-mudahan terus membaik lah, seperti itu. Ya. Suka atau nggak suka, terus tahu atau nggak tahu, meskipun harus cari tahu, seseorang bakal akan tetap terpilih. Kita mau ada opsi di surat suara itu golput atau enggak, seseorang akan tetap terpilih gitu. Karena di mana-mana, kecuali kasusnya pilkada gitu, pilihan golput itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Seseorang akan tetap terpilih. Jadi teman-teman harus pikir-pikir banyak gitu ya. Ketika teman-teman memilih atau tidak memilih gitu. Karena orang ini yang akan menentukan kita gitu. Walaupun memang ada banyak sekali hal yang gak diurusin sama negara gitu. Sebenarnya apa sih yang diurusin sama negara gitu? Kan kita juga banyak urusin diri kita sendiri ya. Gitu ya. Jadi ya itulah. Seseorang akan tetap terpilih, tapi kita, aku setuju banget. Kita sebagai warga negara harus tetap saling bersolidaritas. Karena bermusuhan ya mungkin gampang gitu, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah merawat solidaritas itu antar warga. Oke.